STP Dian Mandala Gunung Sitoli yang bernaung di bawah Yayasan Budi Bakti Keuskupan Sibolga, berdiri pada tanggal 26 Agustus 2008. Bermula dari keprihatinan kurangnya tenaga guru pendidikan agama Katolik yang qualified di Keuskupan Sibolga pada tahun 1970-an. Maka Uskup Keuskupan Sibolga yang saat itu dijabat oleh Monsinyur Dr. Anicetus Sinaga OFM Cup merintis pendirian Sekolah Pendidikan Guru Agama Katolik Dian Mandala yang disingkat dengan PGAK Dian Mandala dan menugaskan Pastor Paulinus Manau OFM Cup sebagai Kepala PGAK Dian Mandala pertama yang menjabat pada tahun itu. Kemudian berturut-turut digantikan oleh Suster Tricia Hondro SCMM dan Suster Bernadette Chandra SCMM serta Dr. Andes Wilhelm Wenduru yang terakhir bertugas menjadi Kepala PGAK sebelum beralih ke IP filial Malang di Nias. Pada tahun 70-an di seluruh gereja Katolik di dunia berkembang gerakan menurut sertakan awam memberikan katekese dan pengajaran agama kepada umat Katolik. Mulailah pendirian PGAK Gunung Sitoli dan dalam PGAK itu dididiklah calon-calon guru agama. Ijazahnya setingkat SMA. Terbit peraturan bahwa untuk sanggup mengajar pada sekolah dasar saja harus berijazah sekurang-kurangnya D2 dan D3. Maka didirikanlah IP dan disebut IP Malang karena diafiliasikan kepada IP Malang di Jawa. Terbit lagi peraturan pemerintah bahwa harus dijajah S1 sekurang-kurangnya untuk dapat mengajar baik SD maupun SMP dan SMA. Karena itu kita telah menetapkan mendirikan STP Dian Mandala dengan program yang memenuhi syarat. Pada waktu itu saya diangkat sebagai Ketua Komkat untuk merintis berdirinya lanjutan dari PGAK itu yaitu IP. Itulah nanti disebut IP Dian Mandala bersama dengan Bapak Dr. Andes Wilhelm Nduru. Tahun 2014 saya diminta untuk menjadi Ketua STP Dian Mandala. Apa yang menjadi prioritas dari kerja saya pada waktu itu? Pertama, konsolidasi ke dalam. Bagaimana mempersatukan tenaga-tenaga kependidikan dan tenaga pendidik supaya menjadi satu tim work yang baik. Tugas kami yang berikut sebagai Ketua STP adalah merekrut, mempersiapkan dosen-dosen yang berkualifikasi S2. Semua sudah ber-NIDN dan beberapa sudah berjabatan akademik dan 7 orang dari dosen itu sudah tersertifikasi dengan baik. Ini artinya bahwa lembaga ini sungguh-sungguh memperhatikan supaya tenaga pendidik itu punya kualifikasi yang sungguh-sungguh sesuai dengan tuntutan pemerintah. Di STP ini juga kita memperhatikan bagaimana keseimbangan antara teori dan praktek. Dalam pendidikan tidak boleh hanya memperhatikan teori melulu, kurang memperhatikan praktek yang harus dimiliki, yang harus diikuti oleh mahasiswa sendiri. Yang bisa nanti ketika mereka kembali ke masyarakat, kembali ke umat, mereka sungguh-sungguh bisa menjadi tokoh-tokoh dan orang-orang yang bisa dibanggakan di masyarakat. Karena itu di sini dibina mahasiswa untuk menjadi orang-orang intelek dan juga menjadi orang-orang yang rohani. Karena menjadi guru agama, menjadi katekis petugas pastoral, dua hal ini harus menjadi milik setiap mahasiswa. Karena saya yakin life will never be the same. Tidak ada manusia yang stagnan, tidak ada manusia yang berhenti di situ. Tapi manusia harus tetap maju, berkembang dan berdinamika. Dan saya yakin itu nampak dari hasil yang kami capai di STP Dian Mandala ini. Sekolah Tinggi Pastoral Dian Mandala mengawali aktivitasnya dengan ibadat pagi bersama.
mahasiswa, pegawai, dan dosen pada pukul 7.40 dan sesudah ibadat pagi perkuliahan dimulai. Ibadat pagi dipandu oleh pembawa lagu, pembawa doa, pembaca kitab suci, dan pemberi renungan yang ditetapkan oleh Senat Mahasiswa di bawah koordinasi Wakil Ketua 3. Ada juga perkuliahan sore karena ruang perkuliahan masih belum cukup untuk menampung semua mahasiswa pada pagi hari. Bagi yang kuliah sore selalu diakhiri dengan ibadat juga. Setiap hari Rabu ada doa rosario sesudah selesai perkuliahan. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Selain itu, ada adorasi kepada Hati Kudus Yesus setiap hari Jumat minggu terakhir setiap bulan, di mana seluruh sivitas akademika wajib ikut bersama dalam adorasi ini. Hari-hari ruang perkuliahan selalu berisi, karena tidak ada hari tanpa terisi dengan kuliah sesuai dengan jadwal kuliah. Bila ada dosen yang berhalangan, tetap diisi dengan mata kuliah yang lain, karena dosen yang berhalangan selalu diberitahu kepada Wakil Ketua 1 yang menangani kurikulum. Sehingga dengan adanya pemberitahuan ini, Wakil Ketua 1 dapat menugaskan dosen yang lain untuk menggantikan dosen yang berhalangan. Suasana kelas memang selalu asik karena dosen mengajar dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan sebagainya. Sekali-sekali para mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi atau tugas yang diberikan oleh dosen di depan kelas. Dalam menjalankan semua kegiatannya, Sekolah Tinggi Pastoral Dian Mandala Gunung Sitoli membutuhkan kerjasama dengan beberapa pihak sebagai mitra kerja seperti semua pastor paroki di Keuskupan Sibolga, Sekolah Katolik di Kota Gunung Sitoli, Panti Asuhan di Kota Gunung Sitoli, Klinik Tabita, dan Caritas Market untuk olahraga futsal. Paroki-paroki dan semua panti asuhan serta Klinik Tabita menjadi tempat-tempat praktek kerasulan berpastoral mahasiswa. Sekolah Tinggi Pastoral Dian Mandala memiliki 2 biro sebagai berikut. 1. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan atau BAAK yang bekerja di bawah komando Wakil Ketua 1. Di biro ini, Bapak Celestinus Laya AMD yang sejak awal berdirinya filial IP Malang sampai sekarang masih tetap berkarya di Sekolah Tinggi Pastoral Dian Mandala. 2. Biro Administrasi Umum atau BAU yang bekerja di bawah komando Wakil Ketua 2. Selain kedua biro ini, ada beberapa unit penunjang seperti perpustakaan, ruang komputer, ruang ibadat, ruang musik, sanggar budaya, lapangan olahraga. Semua faktor penunjang ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh para mahasiswa. Dan saya sebagai Wakil Ketua 3 dipercayakan oleh lembaga untuk mendampingi para mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan mereka, baik secara internal maupun secara eksternal. Pendampingan ini bermaksud untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh para mahasiswa. Kegiatan-kegiatan ini tentu bermaksud untuk menunjukkan ekspresi apa yang dimiliki oleh mahasiswa dengan kita mengikuti event-event baik secara daerah, nasional, dan juga dalam kegiatan-kegiatan kelembagaan lainnya seperti misalnya lembaga-lembaga pendidikan. Nah, satu hal yang penting di sini adalah mahasiswa memiliki tempat-tempat pembinaan, antara lain misalnya sanggar, ada anggota KOR, ada anggota vokal grup, ada olahraga. Nah, tentu semua kegiatan yang dilaksanakan ini kami selalu berkoordinasi dengan ketua sebagai pimpinan
untuk mendapat dukungan dan sekaligus rekomendasi pengesahan bahwa kegiatan itu kami bisa laksanakan karena kita memiliki tujuan yang sama. Kita tidak hanya di dalam, tetapi kita juga harus hadir di luar. Sekolah Tinggi Pastoral Dian Mandala memiliki dosen yang terdiri dari para imam, biarawan, biarawati, dan awam. 50% diantaranya para imam. Para imam yang menjadi dosen di Sekolah Tinggi Pastoral Dian Mandala bukan berarti mengabaikan tugas imamatnya. Tugas imamat tetap menjadi prioritas, tetapi tugas sebagai dosen tidak diabaikan atau harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Semua yang kita buat di STP ini itu bermuara supaya tenaga-tenaga pendidik agama Katolik ini punya iman yang tangguh, profesional di bidangnya, dan juga mereka punya wawasan yang luas berkaitan dengan kekatolikan dan juga kedalaman iman mereka sebagai guru agama, calon katekis, dan petugas pastoral. Penghayatan imamat itu sangat indah bagi mereka yang menghayati dengan benar, dengan baik, dengan tepat. Dan ini juga terlihat dalam diri teman-teman para imam di komunitas ini. Mereka berusaha untuk menghayati imamat itu lebih dari segala-galanya. Sebagai imam dipanggil, diutus untuk melayani umat. Di tahun pertama kepemimpinan Pastor Frans sebagai Ketua Sekolah Tinggi Pastoral Dian Mandala, yaitu pada tahun 2014, merekrut tenaga dosen yang memenuhi syarat menjadi prioritas. Maka, pada tahun 2015, 3 orang alumni yang dianggap punya kompetensi sekaligus dikirim ke STPIP Malang untuk studi lanjut S2. Saat ini, ketiga-tiganya sudah menjadi dosen tetap yang sudah memiliki NIDN dan memperoleh jabatan akademik. Sebagai alumni pertama, saya sangat bersyukur. Sejak S1 masuk tahun 2010 di STP Dian Mandala, saya sungguh disiapkan bukan saja hanya dari segi pengetahuan di lembaga ini, tetapi juga dari segi keterampilan yang lain yang ternyata itu sangat berguna ke depan ketika harus berhadapan entah itu dengan murid sebagai siswi maupun sebagai umat. Dan sekarang saya menjadi tenaga dosen di sini, yang menjadi tenaga dosen tetap. Pertama, saya menemukan dosen-dosen yang baik, yang profesional, yang dapat mengajari kami mahasiswa-mahasiswi di STP Dian Mandala ini menjadi pribadi yang profesional, menjadi guru agama yang profesional, katekis dan petugas pastoral. Dan saya percaya bahwa STP Dian Mandala ini akan membuat saya menjadi guru agama, petugas pastoral dan katekis kelak yang akan profesional dan bermutu. Menjadi seorang Katolik hendaknya menjadi warga negara yang menunaikan kewajibannya kepada negara dan menjadi Katolik yang 100% memiliki iman Katolik. Gereja Katolik selalu mengarahkan umatnya untuk menjadi bagian penting dalam membangun bangsa dan negara dengan turut menciptakan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Keberimanan sebagai seorang Katolik sesungguhnya mendahulukan kewajibannya kepada negara baru hak. Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi haknya, dan berikan pula kepada Allah apa yang seharusnya kita beri kepadanya. Begitu kata Yesus. STP Dian Mandala Gunung Sitoli adalah dapur untuk mempersiapkan tenaga-tenaga guru agama, katekis, dan petugas pastoral. Karena itu, menjadi berkat untuk umat dan masyarakat. Melalui STP Dian Mandala ini, pemuda-pemudi dididik dan dibina melalui pendidikan holistik sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang beriman, tangguh, terampil dan berwawasan luas. Terima kasih kepada Uskup Keuskupan Sibolga dan pihak pemerintah melalui Dirjen Bimas Katolik yang senantiasa siap membantu, baik berupa material maupun spiritual. Terima kasih kepada semua pastor paroki dan semua mitra kerja yang turut mendukung STP Dian Mandala dalam hal tempat praktek kerasulan mahasiswa-mahasiswa. Sehingga sampai saat ini, STP Dian Mandala masih bercahaya dan melahirkan cendekiawan-cendekiawan Katolik yang bermutu.